Bu Nur sama Pak Mikdad. Masih positif. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat juga. Hari ini rencananya Bu Nur sama Pak Mikdad itu mau melaksanakan praktek coaching ya bersama Pak Mikdad, benar? Betul. Oke. Kebetulan nanti saya yang akan menjadi observernya untuk proses coaching Ibu dan Pak Mikdad ya. Mohon izin nanti saya akan mengamati kegiatan Ibu dan Bapak selama proses coaching. Kita tahu bahwa proses coaching itu harus menggunakan alur tirta. Nanti penilaiannya apakah nanti dalam coaching Bapak dan Ibu sudah ada alur tirtanya atau belum. Sebelum proses praktik, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada coach ya. Yang pertama, kompetisi coaching apa yang ingin Ibu gali dalam proses kali ini? Terima kasih Bu Siti. Sebenarnya untuk kompetensi coaching ya banyak sekali yang ingin saya gali. Walaupun saya merasa salah satu kompetensi sudah saya miliki, cuman kita menggali akan terus ya mengembangkan potensi kita. Di antaranya saya ingin melakukan kehadiran yang penuh ya. Jadi saya ingin berusaha untuk fokus terhadap apa yang saya amati, terhadap apa yang saya dengarkan ya, dan juga menjadi pendengar yang baik tentunya, karena orang itu akan merasa dihargai ketika merasa didengarkan dengan baik. Dan yang terakhir kompetensi, saya mampu untuk mengungkapkan ya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau powerful question gitu ya. Itu mungkin. Dari ketiga kompetensi tadi, manakah yang lebih spesifik lagi yang Ibu mau gali? Yang ingin saya gali ya tentunya itu yang bisa mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, karena dengan pertanyaan berbobot itu kan akan selain mampu mengidentifikasi masalah, nanti akan nyambung dengan rencana aksi yang akan dilakukan dalam coaching itu. Oke, baik, selesai ya observasi dari saya. Sekarang saya persilahkan kepada Ibu dan Bapak untuk melaksanakan proses coaching. Waktunya saya persilahkan. Terima kasih Bu Siti ya. Assalamualaikum Pak Mikdad. Waalaikumsalam Bu. Iya, gimana kabarnya nih Pak Mikdad? Alhamdulillah sehat. Cuman Ya. saya ada permasalahan sedikit yang saya selalu pikirkan di rumah. Emang kelihatan sekali biasa kalau Pak Mikdad itu kan ceria ya. Kalau sekarang Pak Mikdad kayaknya agak-agak murung gitu ya. Kalau boleh tahu nih ya, setelah tadi Bapak udah ungkapkan ada permasalahan, kita akan sama-sama melakukan coaching ya. Kira-kira nih setelah coaching ini ya, kita berbincang-bincang ini, hal yang ingin Pak Mikdad harapkan itu apa Pak? Yang saya harapkan setelah kita melakukan coaching ini, saya berharap permasalahan yang saya dapatkan, saya bisa mendapatkan solusi dan bisa menyelesaikan di kemudian hari. Semoga Bapak ya, semoga Bapak juga merasa lebih tenang ya, dan juga permasalahannya semoga ada solusi ya. Kalau boleh tahu nih Pak, permasalahannya seperti apa tuh? Ini Bu, jadi saya ada permasalahan di sekolah. Saya mempunyai anak-anak yang kurang dalam menerima pembelajaran, sehingga yang didapatkan itu nilai-nilai mereka itu anjlok, kurang dari KKM. Jadi permasalahannya seperti itu ya, Ya. nilainya selalu turun mungkin Pak ya, seperti itu ya. Jadi permasalahan intinya Bapak merasa gelisah dengan permasalahan yang dialami oleh murid Bapak, karena Bapak selaku guru ya pasti ya Pak ya. Iya. Ada pikiran Pak ya? Khawatir ya, Ya karena betul. menyangkut ke nilai anak-anak
sampaikan? Ada beberapa Oh, murid iya. karena saya ngajar dari kelas 2 sampai kelas 6. Jadi setiap kelas itu pasti ada Bu. Jadi lumayan lah dari kelas 2 sampai kelas 6 itu pasti ada. Jadi Bapak itu guru mata pelajaran ya. Ya. Kalau boleh tahu nih kira-kira penyebab dari beberapa murid yang tadi Bapak anggap kurang memahami atau kesulitan dalam memahami pelajaran itu kenapa Pak ya? Kira-kira Pak penyebabnya? Mungkin kalau setelah saya mengamati, yang pertama saya melihat murid itu kurang atau tidak sarapan terlebih dahulu dari rumah, sehingga tidak fokus ketika dalam pembelajaran ini. Yang kedua, daya serap mereka itu kurang, menurut saya, sehingga dia merasa kesulitan atau susah dalam memahami pembelajaran tersebut. Gitu ya. Jadi perkiraan tadi Bapak ungkapkan kendalanya anak ada yang Belum sarapan dari rumah. ya. Iya Ya. sih. Kadang kita saja yang dewasa Pak ya. Iya. Apabila kita belum sarapan atau belum makan siang juga Iya, kita pasti. suka kehilangan ya Tidak akan fokus fokus ya. dalam- Iya, apalagi anak-anak Pak ya. Begitu ya. Itu faktor yang kemungkinan ya yang menyebabkan hal itu terjadi. Jadi ada yang tidak sarapan ya, kemudian juga ada daya serap anak yang kurang ya. Jadi sebenarnya seberapa besar nih harapan Bapak nih terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran nih, harapan Bapak berapa besar harapannya? Harapan saya murid-murid saya bisa minimal bisa paham dengan pembelajaran yang saya sampaikan sesuai indikator pembelajaran. Jadi anak-anak tidak nilainya tidak jelek-jelek gitu Bu, karena menyangkut ke kelulusan. Ya. Ada lagi mungkin harapan Bapak selain itu? Sudah Bu. Gitu ya. Jadi intinya Bapak yang berharap anak-anak tetap mengikuti pembelajaran Pak ya, agar nilai akademiknya juga Ya, bagus. bagus ya, memenuhi kriteria minimumnya ya. Ya intinya paling tidak anak-anak itu memberikan respon yang baik Pak ya, respon yang positif. Nah setelah Bapak mengetahui beberapa penyebab permasalahan, kemudian Bapak juga sudah melakukan beberapa harapan-harapan pada murid tersebut ya. Bagaimana nih kira-kira langkah Bapak untuk mengatasinya? Untuk mengatasi permasalahan ini, saya berpikir saya akan melaksanakan yang pertama untuk anak-anak yang kurang ataupun belum sarapan dari rumah. Saya akan selalu mengingatkan ataupun mewajibkan anak-anak untuk membawa bekal. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan makan bersama terlebih dahulu. Yang kedua, untuk murid-murid yang daya serapnya kurang dalam menerima pembelajaran, saya akan mengelompokkan di luar pembelajaran. Saya akan mengatur jadwal terlebih dahulu, mendata anak-anak siapa saja yang kurang. Nah, setelah itu akan dikelompokkan. Saya akan jadwal waktunya harinya kapan, kalau bisa di luar jam pembelajaran, bisa sore ataupun setelah pulang sekolah. Saya juga itu rencana yang sangat bagus Pak ya. Jadi Bapak mencoba mengingatkan pada murid itu tentang pentingnya sarapan Pak ya, pada murid. Kemudian juga Bapak untuk murid yang ada lambat atau kurang cepat ya mengalami kesulitan dalam pembelajaran, Bapak juga memberikan bimbingan Pak ya di luar jam tambahan dengan cara mengelompokkan siswa. Nah itu sangat luar biasa sih Pak menurut saya Pak. Terus bimbingan seperti apa tuh? Ketika Bapak sudah mengelompokkan, kemudian Bapak memberikan jam tambahan di luar jam pembelajaran Bapak, bimbingannya kira-kira seperti apa atau dalam bentuk apa Pak? Bimbingan secara
persuasif gitu, artinya Iya. kita langsung, jadi setiap kelompok itu tidak banyak ya, tidak Iya, banyak iya. karena supaya anak-anak fokus lah apa yang kita sampaikan. Jadi misalkan ada sekelompok tiga atau dua orang, nah itu saya jarak antara murid dengan saya itu tidak jauh, jadi supaya anak-anak pembelajarannya lebih fokus dan konsentrasi. Saya setuju sekali Bapak ya. Bapak ingin melakukan bimbingan ya. Kemudian kira-kira nih kapan Bapak akan melaksanakan bimbingan tersebut? Kalau ditanya kapannya, saya akan mulai insya Allah besok. Besok saya akan memulai, saya akan mendata siapa saja yang anak yang kekurangan dalam hal nilai, kekurangan dalam menerima pembelajaran. Saya akan data terlebih dahulu dan setelah itu akan mengelompokkan dan mengatur jadwalnya kapan. Baik. Nah, bagus sekali itu ya Pak Mikat ya rencana dan juga untuk kedepannya. Kemudian nih Pak nih, apa komitmen Bapak nih terhadap penyelesaian masalah ini yang akan Bapak terapkan nanti? Komitmen Bapak nih, datang di tengah jalan takutnya Bapak tidak konsisten gitu. Kira-kira komitmennya seperti apa Pak? Saya berkomitmen karena kita seorang guru, jadi merasa terpikirkan lah, kasihan lah, jadi kita tidak boleh memikirkan kepada anak-anak yang sudah berhasil aja ataupun yang sudah bisa dalam pembelajaran. Kita juga harus peduli dengan anak-anak yang tidak bisa ataupun sulit dalam menerima pembelajaran. Artinya saya bertanggung jawab, saya ingin anak-anak saya bisa sampai bisa dan melakukan kegiatan bimbingan tersebut. Insya Allah saya targetkan setiap minggunya anak-anak akan bisa dalam satu materi. Allah ya, dengan komitmen Bapak yang kuat tadi, dengan pendekatan persuasif juga, diharapkan anak-anak yang kurang pembelajaran dan tidak fokus itu akan teratasi ya. Bagus sekali itu rencana Bapak ya. Berarti itu untuk kedepannya gitu Bapak ya. Yang perlu Bapak butuhkan nih selain tadi yang sudah Bapak lakukan, kira-kira apakah perlu komunikasi dengan orang atau kolaborasi? Perlu, saya akan berkolaborasi yang pertama kepada kepala sekolah. Saya minta izin dan dukungannya ke kepala sekolah serta kepada wali kelas atau murid atau guru kelasnya. Saya akan bertanya-tanya ataupun bekerja sama dengan guru kelasnya untuk meningkatkan hasil belajarnya. Juga saya akan bekerja sama dengan orang tua murid untuk selalu mengingatkan anak-anaknya dalam sekolah. Jadi kalau kita mau sekolah itu kita harus syaratkan terlebih dahulu. Iya betul sekali. Berarti untuk kedepannya agar siswa lebih fokus dan memahami pembelajaran yang Bapak sampaikan, Bapak akan lebih terus menjalin komunikasi yang baik Pak ya dengan guru, dengan orang tua ya, dan juga Bapak akan bimbingan lebih kepada siswa yang kurang tersebut ya. Jadi Bapak juga meluangkan waktu sepertinya ya. Baik Bapak, dari perbincangan kita ini kira-kira bagaimana perasaan Bapak sekarang? Perasaan saya alhamdulillah ya, saya menemukan ide-ide baru untuk kedepannya. Jadi setelah saya melakukan coaching ini, saya menemukan solusinya apa yang harus saya lakukan untuk murid-murid saya. Alhamdulillah kalau begitu Pak ya. Ini saya rasa juga perbincangan kita ini sangat sungguh luar biasa ya, dan saya harap juga mudah-mudahan Bapak bisa melaksanakan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi dengan penuh semangat. Iya, terima kasih. Baik Pak Mikat, kira-kira ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan, yang Bapak ungkapkan kembali? Saya rasa cukup Bu. Itu saja pembahasan saya yang saya pikirkan.
alhamdulillah Bapak tadi Bapak sudah mulai merasa tenang Bapak ya. Ya, Cukupnya, insya Allah nanti kita ketemu lagi dengan coaching ya, tentunya dengan permasalahan yang sudah teratasi Bapak ya. iya. Itu saja Bapak. Ya, Cukup. cukup Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Migrat ya. Iya. Sudah selesai ya Bapak Iya, Ibu ya. alhamdulillah sudah. Saya tadi perhatikan perbincangannya seru sekali, menarik sekali antara Bu Nur Asia dan Pak Migdat. Saya balik lagi ya ke pertanyaan konservasi yang awal kita laksanakan. Bagaimana sekarang setelah melakukan praktek ini perasaan ibu dan bapak? Tentunya silakan dari coach dulu ya. Perasaan saya ya senang tentunya ya, senang dan bangga kita sama-sama dapat melaksanakan coaching dengan alur Tirta, dimulai dari dengan menentukan tujuan, kemudian identifikasi masalah dan juga rencana aksi dan juga tanggung jawab tentunya. Saya pikir tadi sudah terlaksana semua, jadi saya berusaha agar Pak Migdatnya juga ada kondisi baru gitu. Oke, tadi saya sudah bertanya sama coach nih. Sekarang bagaimana dari Pak Migdat nih perasaannya? Alhamdulillah Bu, perasaan saya lega, perasaan saya tenang karena sudah mencurahkan permasalahan saya. Saya sudah mendengarkan permasalahan saya dan saya menemukan solusi untuk kedepannya. Gitu. Oke, baik. Kemudian balik lagi kepada coach ya. Apakah indikator yang tadi mau ibu gali, mau ibu kembangkan saat proses coaching, apakah sudah berhasil ibu capai atau belum nih? Untuk indikator pencapaian, saya rasa saya sudah berhasil ya. Dari awal juga saya sudah berusaha untuk fokus ya dengan menghadirkan sepenuhnya pemikiran saya. Kemudian saya juga sudah berusaha menjadi pendengar yang baik ya, memahami permasalahan yang diungkapkan oleh Pak Migdat, dan juga saya berusaha mengidentifikasi masalah dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, agar rencana aksinya itu muncul gitu, dan solusi tentunya didapatkan. Oke, baik. Selama saya mengamati pun saya sudah melihat ya, tadi seru, kemudian luar biasa sekali, kemudian proses tirtanya juga sudah ada, obrolannya mengalir apa adanya, kemudian coach juga leluasa menyampaikan permasalahannya ya. Lalu juga dari pihak coach tidak memberikan penekanan, saya melihat itu ya. Kemudian coachnya juga enjoy natural dalam menyampaikan keluh kesahnya lah gitu ya. Lalu kira-kira potensi apa lagi yang akan ibu gali ke depannya sehingga coaching ini tuh menjadi harapan seperti apa nanti ke depannya buat ibu? Tentunya ketika kita ingin berusaha memperbaiki ya kompetensi, meningkatkan kompetensi ya, semua kompetensi itu akan harus kita gali kembali ketiga-tiganya, entah itu dari pengajaran penuh, kemudian pendengar yang baik, dan juga mengungkapkan pertanyaan yang berbobot, itu akan kita gali terus. Dan juga saya berusaha untuk meningkatkan kompetensi itu dengan berlatih ya, terus berlatih melaksanakan coaching ya, agar dengan berlatih dan sering melaksanakan coaching ya, kemampuan itu kan semakin meningkat tentunya. Cukup ya, mungkin sampai di sini. Terima kasih banyak kepada Pak Migdat juga Ibu Nur Asia yang luar biasa sekali sudah melaksanakan proses seperti ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.